Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Wa qala Allah ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang semoga Allah beri limpahan rahmat dan karunia keselamatan dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Abah ingin sampaikan satu tema yang berkaitan dengan fenomena yang saat ini hampir banyak berkembang di masyarakat, terutama di masyarakat pada kelas-kelas tertentu. Di antaranya penyakit yang selalu kita rasakan ada, tetapi berasa tidak ada. Apa maksudnya? Yaitu fenomena dukun-dukun santet yang banyak berkembang di media-media. Perlu kita cermati secara kacamata agama. Apa itu santet? Apa itu sihir? Apa itu hal gaib yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sering dikeluhkan oleh orang-orang kebanyakan pada saat ini? Baik. Adanya sihir, adanya santet tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Ada satu asbab nuzul sebelum turunnya ayat yang Abah bacakan tadi. Ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ayat ini bercerita tentang keadaan zaman dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu sebelum turunnya ini ayat, Rasulullah sering ditanya oleh orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah bertanya kepada Rasulullah, selalu dijawab apapun itu. Lalu penasaran orang Yahudi Madinah bertanya tentang apa itu sihir. Turunlah ini ayat. Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan ala mulki Sulaiman pada zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna nasa. Mereka mengajarkan kepada manusia. Apa? Mengajarkan apa setan kepada manusia? Yaitu as-sihr, sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babil Harut wa Marut, di negara Babil kepada dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Mufassirin berbeda pendapat atau berpendapat tentang siapa itu Harut dan Marut, dua malaikat. Ada yang berpendapat bahwa dua malaikat ini adalah betul-betul malaikat. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dua malaikat ini adalah dua orang yang soleh, saking solehnya, baiknya, jadi diumpamakan malaikat. Di negara Babil inilah awal terjadinya pelajaran tentang sihir, tentang hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Mereka belajar ilmu sihir. Yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Lalu wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula hatta yakula wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula. Mereka tidak mengajarkan kecuali sebelumnya dua malaikat ini berkata, innama nahnu fitnatun. Kami ini hanya ujian buat kalian. Fala takfur, janganlah kufur kalian. Nah, dari ayat tersebut
Akhirnya dijelaskan oleh Allah runtutan terjadinya antara Harut dan Marut, dan orang-orang yang belajar tentang sihir kepada Harut dan Marut dengan ayat selanjutnya. Kata Allah, fayata'allamuna minhuma, mereka belajar ilmu sihir dari dua malaikat ini, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu apa? Sehingga mereka mampu dengan ilmu sihir itu memisahkan dua pasangan suami istri. Dengan kekuatan sihirnya mampu memporak-porandakan keluarga antara suami dan istri. Nah, ini adalah sihir. Awal mula terjadinya sihir, ilmu yang memisahkan terjadinya laki-laki, perempuan yang sudah berumah tangga, dia pisahkan. Berkembang sekarang, dari hal itu bukan hanya keluarga yang diporak-porandakan, bahkan nyawa bisa diancam oleh sihir ini. Ada orang yang terkena sihir, di dalamnya ditemukan paku, ditemukan macam-macam benda. Ini adalah sihir. Selanjutnya, Allah menerangkan pula di dalam ayat tersebut, wa ma hum bidharrina min ahadin illa biidznillah. Tidaklah semua itu membuat madarat kecuali dengan izin Allah. Baik para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bisa kita pahami dari ayat tersebut bahwa sihir permulaannya adalah di awal masa kerajaan Sulaiman. Dipelajari oleh dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, dipelajari oleh orang-orang dari Harut dan Marut, lalu berkembang sampai sekarang. Yang perlu kita cermati adalah apa itu sihir. Definisi sihir atau namanya takrif sihir menurut Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Ruwaiyul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam minal Quran, dia berkata dalam definisi sihir, kata beliau, sihir itu adalah kullu ma latafa makhudhuhu, setiap sesuatu yang samar, yang tidak mampu dijangkaunya, maka itu adalah sihir. Satu definisi. Ada pendapat juga dari ulama yang mengatakan, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, as-sihru asluhu, sihir itu asalnya adalah at-tamwih bil-hil. At-tamwih bil-hil. At-tamwih penyamaran, menyamarkan sesuatu, bil-hil dengan kecerdikan, dengan kepintaran. Sebagaimana wahuwa ayya'mala sahir asya'a. Mereka penyihir itu menggunakan sesuatu, setelah menggunakan sesuatu, dijadikan sesuatu ini dipindahkan seperti sarfu syai', memindahkan sesuatu an haqiqatihi ila ghairi, dari kenyataan kepada lain kenyataannya. Kalau melihat definisi ini, berarti sulap itu juga termasuk sihir, karena mampu mengelabui mata manusia sesuai definisi yang dikatakan dari Syekh Ali As-Sabuni tadi, bahwa kullu malatafa ma'khudhuhu, semua yang samar ditangkapnya, diambilnya oleh panca indera, itu adalah sihir. Berarti kecepatan tangan adalah at-tamwih, menyamarkan sesuatu bilhel dengan kecerdasan. Lalu kata Imam Abu Hayyan, beliau berkata juga bahwa sihir itu adalah sesuatu yang khayali, yang hayalan, bisa menerapkan hayalan kepada orang lain. Sebagaimana dikuatkan pula oleh Imam Al-Qurtubi tentang masalah
sihir ini. Mereka mengatakan, mencontohkan bahkan, kalladzi yarsarab, seperti orang yang melihat fata morgana. Di kejauhan ada fata morgana. Ya, min ba'idin, dari kejauhan. Fayukhayyalu ilaihi annahu ma'un. Maka dihayalkanlah kepada orang yang disihir itu, sesungguhnya itu adalah air. Padahal bukan. Berarti ini masuk kategori sarfu syai'an haqiqatihi ila ghairihi, memindahkan kenyataan sesuatu kepada lainnya. Ternyata bukan air yang dilihatnya, fata morgana, tapi kelihatannya air. Ini adalah masuk sihir pula. Nah, kalau di kaca pada zaman sekarang ini bisa dimasukkan kategori seperti hipnotis. Berarti hipnotis juga sihir. Nah, dari rentetan sihir-sihir yang tadi, dari sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut yang memporak-porandakan keluarga, lalu ada fenomena zaman sekarang adalah sulap, lalu juga hipnotis, bagaimana hukumnya? Hukumnya ulama berpendapat, jumhur mengatakan semuanya haram. Tetapi Ibnu Hayyan berpendapat itu boleh-boleh saja selagi tidak menyekutukan Allah dan tidak berbuat untuk kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh zaman-zaman di Nabi Musa dahulu. Memporak-porandakan keluarga, membunuh orang dari kejauhan, lalu membuat binasa orang lain. Itu boleh dibicarakan di lain kesempatan. Tetapi yang ingin Abah sampaikan pada saat ini, berarti garis merahnya sihir itu ada, para pemirsa. Sihir itu ada di zaman dahulu sampai zaman saat ini. Kita sebagai orang muslim harus tahu bagaimana cara menangani sihir dan lain sebangsanya. Pertanyaan berikutnya, apa sebetulnya yang harus kita lakukan ketika ingin selamat dan terselamatkan dari kejahatan orang-orang yang melakukan sihir tersebut? Rasulullah mengajarkan doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ketika ingin pergi kemana saja, jangan lupa baca doa, berdoa sebelum pergi. Kata Rasul, bacalah doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu salah satu kunci daripada kita terselamatkan dari sihir. Apalagi selain berdoa, keimanan ini penting. Keyakinan ini penting kepada Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah. Dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Ini penting sekali para pemirsa. Banyak orang yang tahu tentang doa. Kita lewat satu tempat yang sepi, baca ayat kursi. Dibaca, ada penampakan. Ada orang yang tertawa, dibacakan ayat kursi. Yang tertawa setannya, jinnya, yang baca yang lari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Setannya tidak lari, malah yang bacanya yang lari. Karena tidak didasari dengan keimanan, kekuatan iman dalam jiwanya. Sebetulnya, golongan jin ini amat lemah. Bagi orang yang beriman, jangankan dibacakan, hanya tahu dari bau keringatnya saja orang yang beriman, jin ini akan lari tunggang langgang pemirsa. Apalagi dari tingkatan-tingkatan jin ini terbagi. Ada murji'ah, ada ruhiyah, ada mulkiyah. Kalau murji'ah, jangankan dibacakan ayat kursi. Kita datang saja ke tempat yang dia ada, dia pergi. Ada kekuatan iman di dalamnya. Maka dari itu, jangan hanya hafal saja. Seperti anak PAUD belajar doa makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Tiap hari dihafalkan. Sampai lulus SD bisanya itu doa mau makan. Setelah besar, doanya itu saja yang dihafalkan, yang dibacakan. Setelah agak besar,
dia pergi ke satu tempat dengan orang tuanya, ada suara yang aneh-aneh, bacalah doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu setan kabur pemirsa. Apa kata setan? Ternyata dia takut dimakan sama anak. Karena doanya doa mau makan. Itu kebetulan saja dalam anekdot. Tetapi dalam kenyataannya, doa yang kita lantunkan harus berisi dengan keyakinan yang sepenuhnya bahwa bismillahilladzi, dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi, dengan nama Allah tidak akan ada yang mampu memadaratkan kita, baik di langit maupun di dunia ini. Kenapa? Karena ada asma Allah. Itu yang perlu kita catat para pemirsa TV One dimanapun berada. Fenomena sihir jarang sekali orang membahasnya. Jarang sekali ulama-ulama mengemukakannya. Oleh karena itu, Abah perlu sampaikan buat sekedar tambah-tambah wawasan agar kita juga tahu sesuatu hal yang kita hadapi ini sihir atau bukan. Banyak yang entah malam, entah siang terasa panas, entah dingin. Ini sihir atau bukan? Dia datanglah ke dokter. Pak dokter, saya sakit Pak dokter. Apa sakitnya? Kalau siang saya panas Pak dokter. Kalau malam saya dingin Pak dokter. Itu bukan sihir. Itu cuaca Neng. Kalau pagi ya dingin. Kalau malam, kalau siang ya panas. Kalau malam ya dingin. Itu bukan sihir. Jadi hal ini perlu kita ketahui termasuk hukumnya. Insya Allah di lain kesempatan hukum-hukumnya juga perlu kita kaji lebih dalam. Pak? Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, fenomena sihir atau di Indonesia lebih terkenalnya bukan sihir. Apa? Santet. Kalau bahasa kulon, werjit. Teluh. Ini termasuk sihir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ingin Abah sampaikan cara menolak santet, sihir, tenung, dan lain sebagainya. Tadi sudah Abah ceritakan, sudah Abah kemukakan. Keyakinan kepada Allah harus kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Dari keimanan yang kokoh dan keyakinan yang kuat ini, mereka tidak akan mampu menyerang seorang mukmin yang punya keyakinan yang kokoh dan tangguh kepada Allah. Dia masuk ke dalam keyakinan kepada Allah, masuk kepada keamanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, orang akan merasa dia nyaman, dia tidak akan merasa terganggu oleh hal-hal di luar nalar. Nah, ini santet, ini teluh, dia biasanya menggunakan media-media zohir, semacam benda-benda, dan dia bersekutu dengan jin, pangkatnya murjiah. Itu mudah sekali. Kalau diibaratkan manusia biasa, murjiah ini adalah kasta terendah, preman kalau manusianya. Jadi dikasih rokok satu bungkus pun, istilah kata preman, suruh bunuh orang, dikasih uang dan makan, ya lancar, hemat saja. Nah, dia galak, dia sadis, tetapi lemah. Beda juga dengan pangkat ruhiyah, mulkiyah. Kalau jin dari pangkat ruhiyah dan mulkiyah, itu sering kita jumpai. Ketika dibacakan Yasin, orang yang kesurupan, malah pinteran orang yang kesurupan baca Yasinnya. Itu jin dari pangkat ruhiyah. Lebih pandai bahkan dari kita. Bagaimana cara menangani hal itu? Berarti kita sebagai orang yang beriman harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selain daripada kekuatan iman,
keyakinan juga harus kita pertebal agar lindungan Allah Subhanahu wa taala buat kita semakin dekat dan semakin nyata. Selain keimanan kepada Allah, juga harus kita pertebal keyakinan dari iman kita. Kenapa? Dengan keyakinan dan iman. Di situ Allah lanjutkan di ayat yang tadi. Ditegaskan dalam ayat tersebut lanjutannya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka itu tidak akan mampu membuat madarat dengan sihir-sihir tersebut dari orang-orang yang ahli sihir, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian bisabri dengan sabar, wassalat dan salat. Ini adalah kata-kata majaz. Asta'inu itu hakikatnya adalah astaqdiru. Meminta tolong kepada Allah, hakikatnya meminta kekuatan. Ulama berkata, ayyuqala subbihal istiqdar bil isti'anati bijami mutlaki talabi kulin dzukira musabbah bi wa huzifal musabbah summastaqa minal isti'anati bijami mutlaki talabi kulin dzukira musabbah bi wa huzifal musabbah summastaqa minal istiqdari bil isti'anati asta'inu bimana astaqdiru ala sabilil majaz bil isti'arati tabaiyati fil fi'li. Ini adalah majaz isti'arah tabaiyah fil fi'li. Jadi walhasil, ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon, hanya kepadamu lah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku meminta kekuatan. Maknanya seperti itu hakikatnya. Walhasil, ketika ada seruan dari Allah, wasta'inu bis sabri wassalah, minta kekuatanlah engkau bis sabri dengan sabar, wassalat dan salat. Dengan sabar orang akan kuat. Dengan sabar orang itu akan mampu melewati hal-hal apapun dan sepahit apapun. Sabar. Wassabri wassalah dan salat. Kata ulama fikih, as-salatu huwa ad-du'a. As-salatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa. Maka untuk menghindari permasalahan konteks yang kita bicarakan pada saat ini, yaitu sihir, santet, warjib, dan lain-lain sebagainya, selain daripada doa, meminta kepada Allah, tetapi lebih utama menebalkan keyakinan kita kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, dipertebal keyakinannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua faktor, satu dengan sabar, dua dengan salat, yaitu doa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, orang mungkin berkata, masa iya zaman sekarang secanggih ini masih ada? Apa iya masih ada sihir, santet, tenung yang berkaitan dengan kejahatan pada masa sekarang? Apa iya masih ada? Abah boleh sampaikan. Satu, iblis itu para pemirsa dari dulu masih ada sampai sekarang. Kedua, di zaman Nabi saja sihir itu sudah ada. Dulu sudah ada sihir. Iblis masih ada dari dulu sampai sekarang. Bayangkan, dulu imannya orang masih kuat saja sampai Rasul mengatakan kurun terbaik adalah kurunku, zaman terbaik adalah zamanku. Apalagi zaman sekarang. Persaingan makin ketat, kebutuhan makin mendesak, iman makin menurun. Sedangkan iblis dari dulu sampai sekarang terus akan
mengelabui, menggoda manusia. Berarti bukan berkurang para pemirsa. Bukan hanya berkurang, justru bertambah hal-hal kejahatan semacam itu. Oleh karena para pemirsa dimanapun Anda berada, pertebal iman, perkuat keyakinan kepada Allah, agar kita mampu menolak hal-hal di luar nalar seperti santet dan lain sebagainya. Ini Abah sampaikan penting karena banyak sekali yang pada saat ini, tahun-tahun kebelakang ini, memang sengaja datang ke rumah untuk berobat hal semacam itu. Nah, Allah kasih kekuatan untuk menolak hal-hal seperti itu agar kita tetap beribadah dan lebih mendekatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Di luar konteks yang lain, mungkin orang-orang kiai-kiai lebih banyak mengetahui, tetapi jarang dikemukakan hal ini. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang di luar nalar, di luar pemikiran, tetapi karena konteksnya adalah Al-Quran, jadi perlu kita cermati menurut kacamata pandangan agama. Al-Imam Ali As-Sabuni, mereka menjelaskan detail sekali dalam kitab Ra'iul Bayan fi tafsiri ayatil Qur'an, ya, jelas sekali di situ. Dari mulai hukumnya apa itu sihir, bagaimana mengkisos hukum sihir, apa wajib dibunuh atau tidak pelaku sihir, dan apa saja yang termasuk sihir. Dan itu boleh kita kaji di lain kesempatan insya Allah. Tapi pada kali ini Abah berharap semoga dengan pertemuan kali ini kita mendapatkan tambahan wawasan agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh dan semakin mampu, semakin kokoh dan semakin kuat. Para pemirsa TV One dimanapun berada, dari uraian tadi di atas, boleh dan bisa kita pahami, dan boleh kita ambil kesimpulan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelamatkan kita dari hal-hal yang kita tidak ketahui. Berserah dirilah, berdoalah kepada Allah, pertebal iman dan keyakinan. Di akhir kata, mari kita berdoa. Semoga kita, keluarga kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat selamat di dunia, selamat di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.